الحمد لله رب العالمين كتب العزة له ولرسوله وللمؤمنين أحمده سبحانه وتعالى حمدا الشاكرين وأشكره شكر أهل الإيمان واليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق اليقين إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين لا إله إلا الله هو المستعان على أمور الدنيا والدين والمستغاث لرد كيد الكائدين والمرتجى لدفع مكر الطغاة والظالمين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين وقائد المجاهدين وسيد ولد آدم أجمعين جعل الله الذلة والصغار على من خالف أمره في الدين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Bersyukurlah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita, dan bertaubatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa yang sering kali kita lakukan di setiap harinya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita, saya dan jamaah Jumat sekalian, pasti tidak pernah menginginkan yang namanya kehinaan. Merupakan hal yang maklum bagi manusia bahwa ia ingin menjadi sosok yang terhormat, berwibawa, dihargai oleh orang lain, dan tidak ingin diremehkan atau bahkan dianggap sampah untuk dimusnahkan. Itulah di antara keinginan yang ada pada setiap diri kita. Minimal keberadaan kita diakui oleh sesama manusia. Namun sadarkah kita bahwa di akhir-akhir ini kaum muslimin sedang terhina di mata dunia? Kaum muslimin sedang tidak baik-baik saja. Mereka sedang mengalami kemunduran yang cukup drastis, di mana jumlah mereka banyak namun tak bisa berbuat apa-apa ketika para musuh menyakiti, membantai dan membinasakan sebagian dari kaum muslimin. Lihatlah apa yang terjadi di Palestina sana, yang menimpa sebagian besar dari saudara-saudara kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk mereka? Usaha apa yang telah kita kerahkan untuk mereka? Berapa banyakkah untaian doa yang kita panjatkan untuk keselamatan mereka? Ataukah kita hanya diam membisu,
menikmati dalam tanda kutip kejadian demi kejadian di bumi Syam yang semakin hari memakan banyak korban. La haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan banyaknya jumlah kaum muslimin, namun mereka tidak mampu untuk membantu sebagian saudara lainnya yang dibantai. Hal ini tentunya membuat kita bertanya-tanya, mengapa bisa demikian? Mengapa berbeda halnya dengan ratusan tahun yang lalu, di mana kaum muslimin serempak dalam tolong menolong, kuat dalam persaudaraan dan bersinar di mata dunia. Namun sekarang perhatikanlah, mereka terlihat cukup lemah dan hina, menjadi santapan kaum kufar di setiap harinya. Sekali lagi, mengapa bisa demikian? Jika mau merenung sejenak, maka kita akan temukan jawabannya, yaitu di antara sebab mengapa banyak kaum muslimin yang terhina ialah karena kemaksiatan yang seringkali kita lakukan di setiap harinya. Karena kemaksiatan yang seringkali kita lakukan itulah di antara penyebab saudara-saudara kita dibantai dan kita menjadi hina, tidak mampu berbuat apa-apa melainkan hanya berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Segala musibah yang menimpa kalian itu semua dikarenakan ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan kalian. Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 30. Sebab lain kenapa kita menjadi lemah dan begitu hina di mata musuh, yaitu karena kita terlalu cinta dunia dan takut mati. Karena kita terlalu cinta dunia dan takut mati. Dari Tsauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yushikul umamu an tada'a 'alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Hampir saja orang-orang kafir itu mengajak sebagian yang lain untuk membantai kalian, wahai kaum muslimin. Keadaan mereka sebagaimana orang-orang yang sudah siap untuk menyantap hidangan di tengah meja makan. Faqala qailun, maka ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wa min qillatin nahnu yauma idzin?" Wahai Rasul, apakah ketika itu jumlah kami sangat sedikit sehingga kami untuk bulan-bulanan oleh musuh-musuh kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bal antum yauma idzin katsir, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl." Pada saat itu jumlah kalian tidak sedikit, bahkan jumlah kalian sangat banyak, seperti buih di lautan, banyak tapi tidak ada kekuatannya sama sekali. Wala yanza'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut yang ada di dada-dada musuh kalian. Wal yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan pada saat itu Allah menimpakan musibah pada kalian dalam hati kalian, yaitu al-wahn. Maka ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal wahn?" Wahai Rasul, apa itu wahn? Beliau pun menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Wahn adalah terlalu cinta dunia dan takut dengan kematian. Itulah yang menyebabkan kaum muslimin lemah pada saat ini. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
kehinaan yang menimpa kita beserta kaum muslimin pada umumnya merupakan hasil dari perbuatan maksiat yang seringkali kita lakukan, maka renungkanlah dan ingatlah kembali kemaksiatan apa yang pernah kita perbuat, kemudian perbaiki diri dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi hadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah salat Jumat yang kami hormati, setelah kita mengetahui bahwa di antara penyebab kehinaan adalah karena kemaksiatan, cinta dunia dan takut mati, maka sudah seharusnya bagi kita memperbaiki diri mulai sekarang untuk tidak terlena dengan itu semua. Perbaikilah muamalah kita dengan sesama manusia. Hadirkanlah kepekaan agar bisa ikut merasakan apa yang dirasa oleh saudara-saudara kita di luar sana. Dan yang tak kalah pentingnya adalah perbaiki pula hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya suatu kaum yang tidak mengindahkan syariat Islam, tidak menjalankannya dengan baik, maka Allah akan timpakan kepada mereka kehinaan dan mereka akan tetap berada dalam kehinaan sampai mereka mau kembali ke ajaran Islam yang murni. Mari kita simak apa yang dituturkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian wahai kaum muslimin masih suka melakukan jual beli dengan cara ainah, ada riba terselubung di situ. Kalian juga sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, tersibukkan dengan urusan-urusan dunia sehingga kalian meninggalkan jihad, maka ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dhulla, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehinaan kepada kalian. Dan kapan kehinaan itu akan dicabut? Ketika kalian tarji'u ila dinikum, ketika kalian kembali kepada ajaran Islam yang murni. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan ditulis sahih oleh Syekh Al-Albani. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarakum bidzalika rabbukum subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'awat ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Palestin wa ikhwanana fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الصلاة